Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 6. Kali ini materinya qada dan qadar. Tapi sebelum kita belajar, kita baca doa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian berpikir bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada laki-laki, ada perempuan, dan di antara mereka saling berbeda satu sama lain? Laki-laki dan perempuan suatu saat nanti akan dipertemukan dalam sebuah ikatan tali pernikahan. Kemudian apabila sudah waktunya tiba, maka manusia pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kematian. Lahir, jodoh, dan mati adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan dengan qada dan qadar, atau biasa kita sebut dengan takdir. Sekarang apakah pengertian qada dan qadar? Qada adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Yaitu zaman sebelum alam ini diciptakan atau sebelum kita dilahirkan ke bumi, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketentuan yang baik maupun yang buruk. Sedangkan qadar adalah takdir yang berupa nasib untung atau rugi. Qada dan qadar ini kedua-duanya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Nah, qada dan qadar ini yang biasa kita sebut dengan takdir. Takdir sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Contohnya, jenis kelamin seseorang, kemudian jodoh yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita tidak bisa memilih atau merencanakannya sendiri. Kemudian ajal yang bisa menjemput seseorang, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, di mana tempatnya, kemudian kita sedang apa, itu kita tidak tahu, melainkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dapat dirubah oleh manusia tergantung pada usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Contohnya, seseorang yang dalam kondisi miskin akan bisa merubah nasibnya menjadi kaya apabila orang itu terus bekerja dan berusaha. Kemudian seseorang yang awalnya miskin akan ilmu atau bisa dikatakan bodoh, itu akan bisa menjadi pintar apabila dia terus belajar dan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian orang yang dalam kondisi sakit, apabila dia berobat kemudian berusaha untuk sembuh, maka sakitnya itu kemudian akan menjadi sehat karena usahanya. Maka miskin, bodoh, dan sakit merupakan takdir Allah yang bisa dirubah dengan usaha manusia itu sendiri. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Kita wajib percaya bahwa segala sesuatu baik dan buruk semua adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali dan tertulis di Lauh Mahfuz atau tulisan yang terpelihara. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Ayat itu menjelaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi di dunia, baik itu kekayaan yang kita miliki, kemiskinan yang kita alami, kesenangan maupun kesedihan, termasuk segala macam musibah yang terjadi pada diri kita, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua sudah dituliskan dalam Lauh Mahfuz jauh sebelum semua itu terjadi.
Pada dasarnya, semua takdir yang telah Allah gariskan kepada semua makhluknya tidak dapat diubah atau dihindari. Akan tetapi, mudah bagi Allah untuk mengubah takdir seseorang apabila orang tersebut mau berdoa, memohon kepada Allah, serta berusaha dan selalu berupaya untuk mengubah takdirnya agar menjadi lebih baik dan selalu berbuat baik dalam kehidupan. Pada akhirnya, orang-orang itu dapat mengubah kehidupan dengan usaha dan doa, dan tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa saja hikmah beriman kepada qada dan qadar? Di antaranya yang pertama, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, maka akan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong seseorang untuk terus berusaha. Dan yang ketiga, memberi kesadaran untuk tidak mudah putus asa, karena selalu ada harapan selama kita masih mau berusaha dan berdoa. Yang keempat, menyempurnakan usaha dengan doa, bahwa untuk salah satu saja, usaha saja tidak akan berhasil, dan hanya dengan berdoa saja juga tidak akan berhasil. Hikmah yang kelima adalah bersikap optimis dan giat bekerja, dan hikmah yang keenam akan terhindar dari sikap sombong, karena segala sesuatu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran hari ini cukup, mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya, dan jangan lupa pelajari materinya di LKS, kerjakan tugasnya, dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.